Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Eka Dewi dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan tentang pengertian teks editorial, struktur teks editorial, unsur kebahasaan teks editorial. Bab 3. Memahami teks editorial. Penjelasan yang pertama, pengertian teks editorial. Yang kedua, struktur teks editorial. Yang ketiga, unsur kebahasaan teks editorial. Penjelasan yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tanjung rencana. Penjelasan yang kedua, struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Bagian pengenalan isu, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Penjelasan yang ketiga, unsur kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Ekoin dan Menteri BUMN, tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat.